Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bahas nih cara memprogram di Arduino IDE yang kemudian kita nantinya akan disimulasikan. Karena kita tidak menggunakan alat, kita akan simulasikan di aplikasi Proteus 8 Profesional. Sebelumnya kita akan buat program dulu nih, program Arduino yang akan kita jalankan di simulasi. Kita buka aplikasi Arduino-nya. Saat memulai sebuah program akan muncul tampilan seperti ini. Nah, karena kita akan mensimulasikan program tersebut, nah kita terlebih dahulu harus pergi ke file, terus preferences. Fungsinya apa? Ini mengatur preferensi kita. Jadi di sini kan kita butuh, kalau misalkan di program Proteus yang kita butuhkan adalah file.hex, dalam artian formatnya itu .hex. Nah, untuk memunculkan file.hex di sini ada namanya show verbose option during. Nah, ini tujuannya yang pertama, ketika compile, ketika dikompilasi, maka akan memunculkan file.hex-nya tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ketika kita upload, kalau di sini akan memunculkan file.hex-nya tersebut. Nah, karena kita cuma kompilasi, maka yang klik yang ini saja. Lalu klik OK untuk melanjutkan. Selanjutnya kita akan melaksanakan yang pertama adalah inisialisasi pin yang akan digunakan. Misalkan bisa menggunakan define, misalkan define LED 13, dalam artian nama LED merupakan nama dari pin 13 yang nanti akan dipanggil di bawah, atau bisa juga ditulis integer, misalkan langsung nilai datanya integer LED sama dengan 13. Nah, ini juga halnya sama. Saya akan menggunakan define terlebih dahulu untuk sekarang. Selanjutnya di void setup. Void setup ini merupakan pengaturan awal ketika si program itu dijalankan. Kita ambil pengaturan awalnya itu, yang pertama untuk menginisialisasikan si LED ini sebagai output. Berarti penulisannya pin mode apa? LED sebagai output. Jangan lupa titik komanya. Setelah ini, nah ini kita mengisi di void loop. Void loop ini berisikan tentang apa ya namanya? Sesuatu program yang dijalankannya itu secara berulang-ulang. Misalkan digital write, penulisan program LED high. Penulisan LED high di sini menjelaskan bahwa nilai output 13-nya itu 0 atau 1. Jadi high atau low. Di sini saya akan menggunakan high dulu dan kita akan menggunakan delay selama 3 detik. Delay ini nantinya akan menyimpan program sebelumnya sebelum diulang kembali. Nanti kalau misalkan contoh yang konkret terkait penggunaan delay itu nanti kita contohkan di contoh selanjutnya. Untuk sementara kita akan tulis seperti ini dulu. Lalu kita save dulu. Misalkan LED 1. Nah, dan compiling. Selanjutnya yang kita butuhkan adalah file.hex-nya. Nah, di sini ada file.hex ditempatkan di maaf. Nah, ini user ghost update data local temp Arduino Bluetooth. Nah, ini 439517 yang nanti akan kita gunakan. Oke, program sudah done compiling. Kita coba buat rangkaiannya.
Kita buat project baru. Misalkan projectnya samakan LED 1. Next. Karena kita akan membuat skematik, jadi yang buatnya adalah create a schematic. Sementara yang lainnya download create. Nah, kayak PCB layout kita gak akan buat, dan firmware gak akan buat juga. Klik finish untuk menyelesaikan, dan ini adalah tampilan awal untuk Proteus 8 profesional. Lanjut, kita akan mencari board Arduino-nya di komponen mode. Kita cari yang akan kita gunakan, yang pertama adalah Arduino. Bisa menggunakan Arduino Nano, Uno, dan lain-lain. Cuman yang akan saya gunakan adalah Arduino Uno R3 yang biasa saya gunakan. Oh iya, lupa. Selain Arduino, kita akan menggunakan LED yang saya sukanya yang warna biru. Selain LED juga kita akan menambahkan resistor. Resistor ini digunakan sebagai nanti tahanan. Jadi teman-teman, supaya lebih aman dan menghindari shorting, kita akan menggunakan resistor ini. Kita mulai rangkai. Pertama yang kita masukkan adalah Arduino Uno, kemudian resistor, dan LED. Kita sambungkan ketiganya. Dan kita, oh iya teman-teman, jadi dalam Arduino ini kita akan menjalankan dua hal yang berbeda untuk menyalakan LED. Ada yang namanya active low, dalam artian ketika nilai pin ini bernilai 0 maka itu aktif. Dan ada juga yang active high. Active high adalah rangkaiannya seperti ini. Jadi ketika ini bernilai 1 maka arus akan mengalir ke sini menuju sini dan lampu akan menyala. Sebelumnya kita atur dulu resistornya. Kita akan buat lebih kecil supaya apa? Supaya lampu dapat menyala. Lalu kita upload program yang tadi. Kita coba cari di data yang tadi, misalkan C user Go1 app data lokal temp dan Arduino 439517 yang tadi sudah kita buat. Di sini ada ledsetina.hex. Kita klik OK untuk melanjutkan dan akhirnya LED pun menyala. Selanjutnya kita akan coba tombol active low. Dalam artian LED yang dikirimkan adalah low. Bagaimana rangkaiannya? Kita verify dulu. Untuk active low, kita akan tinggal membalik rangkaian yang kita gunakan. Active low ini berarti rangkaiannya, karena di pin 13 ini harus 0 ketika nyala, berarti si rangkaiannya kita tambahkan LED dan kita putar dulu. LED-nya menuju ke pin 13 karena tadi active low itu. Resistor, dan yang kita tambahkan bukan ground lagi berarti, tapi power. Power di sini sekitar 3,3 sampai 5 volt. Jadi sesuai dengan aplikasi program Arduino ini. Jangan lupa resistornya turunkan dayanya supaya turunkan hambatannya. Jadi supaya bisa mengalir si arusnya itu menuju ke pin 13. Tadi ingat ketika yang kita gunakan adalah low, active low, berarti kita coba, berarti ini harus menyala ketika dinyalakan. Kita coba
dan akhirnya si lampunya menyala. Ini dalam kondisi active low. Selanjutnya kita akan mencoba fungsi delay. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, delay berfungsi untuk menyimpan program sebelumnya selama waktu yang ditentukan. Misalkan di sini karena 3000 berarti 3 detik. Nah, untuk percobaan untuk membuktikan delay ini berfungsi sedemikian, kita buat 2 buah program. Kita akan menggunakan delay selama 1 detik. Yang atas kita menggunakan high, jadi kita menyala terlebih dahulu selama 1 detik. Kemudian kita lihat di sini. Untuk program yang pertama, LED akan menyala selama 1 detik. Dilanjut program yang kedua, LED akan mati selama 1 detik. Dan program ini akan berjalan terus-menerus karena di sini ada void loop. Fungsi void loop berulang. Ketika misalkan menyala selama 1 detik, lanjut mati, langsung menyala kembali, mati kembali, dan berulang demikian rupa. Kita laksanakan verify, tidak ada error dan compiling. Kita coba di rangkaian, apakah demikian? Menyala 1 detik, kemudian mati, menyala kembali, mati kembali, dan ini akan terus menerus berulang demikian. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kita ingin membuat program LED yang menyala secara berurutan? Misalkan kita punya 3 buah LED. Di sini kita tuliskan dulu di program. Kita ingin memiliki 3 buah LED. Misalnya LED 1, LED 2, LED 3. Usahakan nama LED-nya tidak boleh sama, karena kalau misalkan sama nanti programnya kebingungan LED mana yang dipanggil gitu. Di pin modanya juga demikian, kita tuliskan hal yang sama. LED 1, LED 2, LED 3 dinyatakan sebagai output. Di void loop yang pertama kita ingin LED 1 yang menyala, dalam artian pin 11 yang menyala. LED 1 menyala selama 1 detik. Selanjutnya LED 1 mati, LED 2 yang menyala. Dalam artian LED 2 ini bukan sebagai high. Untuk program selanjutnya juga, sekarang LED 2 yang mati dan LED 3 yang menyala. Karena di sini terakhir program LED 3 belum dimatikan nih, maka kita bisa mematikan LED 3 ini dengan menyimpan program bisa di bawah maupun di atas. Saya biar enak penulisannya, saya taruh di atas, digital write, LED 3 low atau mati. Jadi di sini program pertama LED 1 yang menyala, program kedua LED 2 yang menyala, program ketiga LED 3 yang menyala, dan itu pun akan terus menerus karena void loop yang tadi. Selanjutnya kita buat rangkaiannya. Rangkaiannya sama seperti ini. Untuk ground kita bisa dibarengkan. Misalkan kita menggunakan resistor dulu, menambahkan resistor terlebih dahulu. 3 buah resistor disambungkan ke pin 12 dan pin 11. Di sini kita ubah dulu resistornya. Misalkannya saya menggunakan 220. Selanjutnya kita tambahkan LED 3 buah, LED 1, LED 2 dan LED 3. Sambungkan. Kemudian kita tambahkan ground.
Karena tadi menggunakan file .hex-nya yang masih sama, dalam artian tidak berubah, maka kita bisa langsung menggunakannya. Oh, saya lupa tadi belum melaksanakan compiling. Kita compile terlebih dahulu programnya. Oke, selanjutnya kita coba di rangkaian ini. 1, 2, 3, dan satu lagi, 2, 3, dan kembali ke satu lagi. Ini akan terus menerus berjalan seperti ini karena program tidak ada yang diubah. Oke, obrolan terkait len untuk output kita sudah selesai. Nanti kita akan bahas selanjutnya yakni tentang input ya. Input ini akan menggunakan tombol. Sekian dari saya. Atas segala kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.